Nah. Ya, Ndara. Itu apa-apaan itu? Apa? Itu pakai mulut-mulut dibrongsong begitu? Saya kasih tahu ya, Ndara. Kamu ngasih tahu saya? Ha-ha. Ini itu untuk jaga-jaga karena masker ini fungsinya ganda. Ganda gimana? Tidak hanya untuk mengatasi sesak napas karena asap, Hmm, tapi juga buat jaga-jaga. apa? Kalau sampai Ndoro nanti marah-marah kepada saya, supaya tidak nyiram air teh ke wajahku. Ush, nggak mungkin itu terjadi sama saya kan? Masa sih? Oh, intelek, beriman ya kan? Orang beriman itu nggak mungkin lah. Kita punya etika kok kan? Kalau berdebat santun, ya kan? Nggak perlu nyiram teh begitu. Itu. Jadi saya copot boleh ini, Ndoro? Copot, ya kan? Saya tuh Apa, terpaksa ngilangin pikiran ini baca koran ini. Kenapa tuh, Ndoro? Dapat teguran saya Teguran kenapa? dari tetangga. Kenapa? Kamu itu bakar sampah, asapnya tuh kemana-mana. Loh, Ngesek napas mereka semua. apa salahnya saya membakar sampah? Ya Ndoro? sampah kalau dibakar yang benar dong. Ya wajar saya membakar sampah itu wajar. Kalau saya membakar ban mobil, itu tidak wajar. Nanti saya dikira demonstran yang demo karena kenaikan harga BBM. Oh gitu ya? Nah, Terus gimana? kalau sampai saya membakar kantor pemerintah, Hah? itu juga tidak wajar. Nanti aku disangka pendukung Apa? pilkada yang kalah itu. Kalau kalah kok yang bakar-bakar. Heran itu. Sekarang jadi kayak identitas gitu ya. Kalau Pilkada bonusnya bakar-bakaran kantor pelayanan masyarakat. Ya nggak apa-apa. Bakar sampah yang bakar sampah, tapi asapnya itu, ya kan? Asapnya itu dikendalikan, ya kan? Jangan sampai kemana-mana, bikin repot tetangga. Protes lagi nanti dia sama saya. Doro ini aneh. Aneh apa? Asap kok dikendalikan. Coba gimana cara mengendalikan asap? Ya gimana Apa ya? terus asapnya dikasih tali dikendalikan? Atau asapnya dikasih surat tugas atau SIM? Oh, nggak Atau bisa ya? nggak bisa. Walah. Atau asapnya dikandangin, masukkan kandang. Doro, Apa? yang pantas dimasukkan kandang itu bukan asap, Apa dong? koruptor. Ya. Sebetulnya tuh yang kamu bakar tuh apa kok? Sampai mereka itu marah-marah tuh yang kamu bakar apa? Yang saya bakar itu cuma pohonnya tetangga. Doro. Loh kan, yang marah pasti. Doro tahu kan, Hah. rantingnya pohon tetangga itu kan masuk ke wilayah rumah kita. Lalu? Ya saya tebang. Kenapa? Sebab menurut analisis saya, apa-apa yang masuk ke halaman rumah kita adalah milik kita, Ndoro. Oh gitu. Makanya kalau ada ayam tetangga masuk halaman rumah kita, ya langsung ayamnya kita potong. Tahu aku. Kalau ada istri tetangga masuk ke rumah halaman kita gimana? Istri tetangga? Iya. Apa kita langsung kawin nih? Gak boleh. Ya insya Allah. Bagaimana tuh? Bagaimana kalau yang datang 5 sekaligus? Gimana coba tuh? Lah langsung tak poligami toh. Aku langsung jadi eyang makmur. Gayanya kayak wakil rakyat kita. Wakil kader partai. Kadai partai. Aduh, Pak. Ampun. Pak. Ampun. Mabok di luar. Apa nih? Pala gue puyeng. Emang kenapa? Ini keasepan. Siapa yang bakar-bakar tuh? Aduh, rumah saya itu. Rumah kok apa rumah apa itu? Ini Ndoro saya ini sesak napas. Rumah saya masa asap semua ini pasti gara-gara sentilun ini. Gara-gara kamu loh. Bayangin. Jadi ya kan. Jadi Saya sampai batuk. mau ngambil golok sampai salah. Oh ini tadinya maunya golok ini. Tadinya mau golok, kenapa jadi melengkung begini? Tuh kan, minta maaf. Doro, Harus minta maaf. Doro ngapain? Doro minta maaf. Harus. Sama tetangga egois gini masa minta maaf?
Oh, egois toh ini. Iya. Ini benar-benar nggak bisa ditolerir. Ibarat pepatah, tak ada asap tanpa api. Rumah saya itu penuh asap. Pasti ini kamu Lun penyebabnya. Udah wajar kalau saya marah. Soal asap itu harus segera diselesaikan. Saya protes. Bung, kalau hanya soal asap semua orang marah-marah, yang kasihan tuh penjual sate, tahu nggak? Itu kalau ada orang penjual sate asapnya kemana-mana, kenapa orang-orang tidak pada marah? Nah tuh, kenapa ayo? Oh, tanggung jawabin. Kenapa ayo? Apa? Mau disiram? Daripada buat nyiram, mendingan buat minum. Aduh, Lebih seger. Ya. Baru marah-marah lagi. Ayo. Aduh, gini. Wah, Wah, ini apa Pak? Aduh, kena asap juga Pak. selamat datang. Silakan duduk. Ini siapa, Daro? Wah, ini teman saya nih dari Sumatera Barat. Orang hebat, Pak Fadlizon. Iya, Luar Daro. biasa kan? Wajahnya sering nongol di televisi. Kalau ngomong ganas ini, orang partai ini, Daro. Oh, takut. Tapi saya nggak pernah nyiram kan. Enggak. Ini sudah berbudaya. Ya. Gini loh, kemarin kan ketika kebakaran hutan di Riau itu ya, Iya. kan Pak Presiden lalu minta maaf ke negara tetangga itu sangat baik. Betul. Tapi akan lebih baik ya kan, kalau dia juga minta maaf sama rakyatnya kan. Iya. Oh, rakyatnya itu, wah rumahnya dibakar, diusir. Kok beliau nggak minta maaf ya? Iya, membiarkan orang-orang minoritas itu terusir kagak minta maaf. Aneh ya. Salah siapa ya? Nggak tahu. Oke, salah siapa sih Pak Badri? Nah ini begini Doro, saya pikir memang minta maaf maksudnya baik. Oh, bagus. Tetapi kan kita harus tahu dulu masalahnya apa kan. Hutan terbakar, tapi di belakang kebakaran itu apa dulu masalahnya gitu. Ini Emang kan apa? membuat ya Api pasti. pasti api. Api, pinter ya, kadang-kadang pinter ya. Kalau kita lihat jadi diplomasi lingkungan kita di mata tetangga kan menjadi lemah. Oh jelek, pasti jelek. Ya. Berarti kita sudah mengaku salah kalau minta maaf. Ya. Tapi nggak pernah tahu dulu apa masalahnya, duduk soalnya. Harus tahu dulu duduk masalahnya. Ya kan, di garis bawahi harus ada solusi permanen. Yang di sini itu adanya cuma goblok permanen. Banget. Ya kan? Asap. Batuk-batuk lagi, apa kena asap beneran apa gimana sih? Ini keselak sebetulnya. Tadi waktu saya minum, saya lihat ada cicaknya satu. Di mana? Di Di mana? sini ada cicaknya Ada satu? Satu. Padahal tadi saya masukin 2 loh. Wah, ketelan 1 tuh berarti. Udah, itu rezeki nelen cicak tuh rezeki. Bonus. Nah, Bonus sekarang bertamu di sini. Udah Iya. nelen asap, nelen cicak. oh, Dara, gitu, ya, kalau ya. soal asap ini ya, Ah. itu mengingatkan saya pada peribahasa. Apa itu? Ada asap, ada api. Hmm. Kalau ada masalah, pasti ada penyebabnya. Betul kan? Oh, iya betul. Tapi yang terjadi di negara kita ini justru sebaliknya. Sebaliknya Dara. gimana? Ada api, tak ada asap. Hmm. Ada masalah, tapi tak pernah jelas penyelesaiannya. Nah ini, saya ini tegaskan kembali Doro. Apa, mau negasin apa? Loh, Apa? saya protes masalah asap tadi. Soal asap, menurut Memorandum of Understanding yang saya buat. Dara, kata-kata itu terasa asing di Asing, cangkemmu. asing. Saya juga agak ngilu ngucapinnya sebetulnya. Jadi intinya begini Pak, maaf Pak ini. Sesama tetangga itu tidak boleh saling mendahului. Nah, betul. Ingat, rumput tetangga itu memang lebih hijau. Kalau ada rumputnya tuh tetangga. Tapi asap tetangga selalu menimbulkan masalah. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kan masalah asap itu seperti masalah kentut. Kentut? Maaf. Maksudnya gimana? Ya itu kan baunya kemana-mana, tapi sumbernya ditutup-tutupi. Setuju. Setuju. Aduh, apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya atap itu harus diungkap kan? Nah itu. Nah, itu. 90% yang terbakar itu, titik apinya itu konon dari perusahaan perkebunan atau juga dari HTI.
Itu artinya kemungkinan bahwa kesengajaan itu sangat tinggi. Karena kalau ada misalnya land clearing, modus, ini kan bicara modus. Modus. Ya. Tahu modus? Enggak. Modal kardus. Kalau land clearing itu kalau dibakar itu kira-kira menurut hitungan itu hanya 2 juta per hektar. Tapi kalau menurut land clearing yang sesungguhnya dengan prosedur yang bagus, yang tetap, yang ramah lingkungan, itu bisa 30 sampai 40 juta. Jadi memang lebih mudah, lebih murah untuk dibakar. Kemudian juga ada ya misalnya dengan dibakar ada unsur-unsur yang terbakar itu bisa menjadi pupuk dan seterusnya. Menyuburkan tanah. Menyuburkan Langsung tanah. diurai gitu ya. Iya. Nah, kalau ditebang di bawah kan bingung naruhnya kemana lagi nih. Bawa-bawa tuh pohon. Jadi ada penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang diduga tidak bisa menjaga terjadi kebakaran atau titik kebakaran di konsesinya. Saya ini sekarang mau minta Sentilo Ninti minta maaf sama saya. Amit-amit. Ih, dia mah begitu orangnya. Loh, ini saya nggak bercanda loh. Minta maaf gimana? Lo Ndoromu aja mau minta maaf sama saya. Oh, saya hati besar Tuh. kalau saya. Masa ini? Masa jongosnya nggak mau? Biarin majikanku minta maaf. Nggak ada urusannya, nggak apa-apa. Lah buktinya presiden kita minta maaf soal asap yang nyebrang ke negara tetangga. Tapi menterinya juga tidak setuju, nggak masalah. Oh, maka. Iya. Kata siapa? Di Quran-Quran disebutnya gitu. Gimana? Sebab menurut analisis saya, inilah menariknya kabinet kita sekarang ini, Dara. Kenapa? Loh, disebutnya kan kabinet Indonesia bersatu. Tapi antara presiden dan menterinya tidak bersatu. Loh, ciamik pol itu. Kecuali apa? Hah? Kecuali? Ya kecuali kalau sedang membela kepentingan partainya. Nggak mau minta maaf bener. Wow. And saya lapor polisi. Apa? Lapor polisi berani. Sabarlah Pak Mucet. Biar ditangkap. Jangan, lapor, polisi jangan. Overdosis. Mau lapor polisi? Iya. Lapor polisi apa? Jangan lapor. Itu sopan sedikit. Ini kan tamu jelek-jelek gini tamu ini, aduh. Nggak bisa. Masa lapor polisi? Ini bukan apa-apa, Ndoro. Bukan masalah dia membungkap baunya ini. Kenapa? Dia mau ngan polisi kenapa? Emang hubungannya apa? Mau ngancam lapor polisi. Lawang sekarang ini saya sudah 18 rakyat Indonesia, Orang rakyat Riau Riau itu. yang ditangkap polisi. Gara-gara dituduh membakar hutan itu. Iya, katanya itu yang bakar lahan itu kan perusahaan nasional kan. Bukan yang 18 itu kan sebetulnya kan. Dan juga ada perusahaan asing kan Pak. Betul. Seperti tadi ada dari 14, 8 perusahaan asing. Itu kan mencerminkan hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Berarti itu mencari kucing hitam. Kenapa? Ya kalau kambing hitam kegedean kan rakyat kecil kucing hitam. Kan, bawahnya susah. Ini memang aneh, Kondor. Iya, memang iya. aneh. Yang dibakar 18 orang itu kan hanya luasnya kira-kira cuma 1.000 hektar kali. Iya. Itu Cuma- udah luas itu ya. Padahal lahan yang terbakar itu Berapa? 16.500 hektar. Lah kalau yang bakar 1.000 hektar jadi ditangkap, kenapa yang bakar 15.000 hektar dibiarin aja? Ini kan tidak adil. Mana keadilannya? Iya, memang harusnya hukum itu kan tidak pandang bulu ya dan juga tidak tebang pilih. Tetapi memang seringkali dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan lain gitu. Bisa kadang-kadang menjadi subordinasi politik dan lebih banyak menjadi subordinasi uang. Gitu. Nah, Kalau kita lihat sekarang ini harusnya yang menjadi pokok masalah itu di mana titiknya, tinggal ditegakkan hukum di situ. Yang kebakaran, nah perusahaan-perusahaan dimintai tanggung jawabnya. Kalau misalnya ada unsur kesengajaan, ya perusahaan dimintai pertanggungjawaban juga. Kenapa itu dilakukan? Kecuali memang akibat alam. Tapi argumentasi alam ini kadang-kadang sumir. Kadang-kadang sumir. Suka miring ya. Suka miring. Katanya kayu gesekan jadi api. Gitu. Nah ini yang saya bingung nih. Kenapa? Sebenarnya saya ngerasa aneh dengan cara penanganan bencana. Terutama asap. Ini kan
kenapa penanganan bencana asap itu berbeda dengan penanganan bencana lumpur? Ya lain, lumpur kan lumpur, asap ya lain dong. Ya, tapi kan sama-sama ngeluarin asap. Oh gitu. Contohnya lumpur Lapindo, Betul, itu betul. dananya dimasukkan ke dalam anggaran negara. Itu kan namanya lain ladang. Yang bener, bener gosip Lu jangan asal ngomong lu. Asal ngomong lu. Ya katanya sih begitu. Gimana? Ini bener apa enggak? Dicoba konfirmasi dong. Ya, ada benernya. Wah, ada Tuh, bener. Mas Berarti Musli banyak ada salahnya benernya. dong. Kalau ada doang sedikit. Dalam hal ini banyak deh. Oh, banyak. Banyak benernya ya. Banyak benernya. Soal anggaran untuk Lapindo itu. Ya memang sekarang kenyataannya itu dimasukkan di dalam APBN. Karena ini menyangkut masalah rakyat ya. Tetapi harusnya ada standar yang jelas. Kalau ini menyangkut bencana yang demikian, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kalau misalnya itu yang bersalah itu perusahaan, apakah perusahaan? Atau kalau tidak mampu memang harus negara? Atau semua bencana memang negara dan sebagainya? Tapi yang jelas kan prinsipnya kalau bencana negara harus tanggung. Iya, Tapi jangan Perusahaan. tadi apa lain belalang. Lain belalang. Nah, Ya, Jadi karena lain gimana, penanganan juga ya gitu. gimana mau dilihat belalang ya orang udah kabur kena api kan? nah yang kita hindari jangan sampai karena ini deal politik. Pada tahunnya belakangan kenapa sih Pak? Kan emang diam-diam apa masukinnya gitu? Ya kadang-kadang kita kan juga nggak tahu ya. Nah, Itu keselip di mana gitu. loh. Jadi kemungkinan deal politik, tapi pasti bukan politik partai politiknya sampean ya. Bukan lah. Kalau umpamanya Umpamanya ternyata umpamanya ya kan? ternyata itu yang kesandung partai sampean gitu, terus dimasukkan APBN itu gimana? Ya kan harusnya dipisah dong antara partai dengan perusahaan. Harusnya gitu. Partai yang tidak boleh mencari usaha uang. Kalau mau nyari uang ya harus dibikin perusahaan. Jadi kalau musibahnya perusahaan yang ngurusi ya perusahaan. Perusahaan. Harusnya. Jangan pakai duitnya rakyat dong. Iya. Kamu kan senyum-senyum kenapa? Ngerti apa enggak? Ini yang saya lagi pikirin nyampe apa enggak saya nih. Ini tapi begini sebenarnya enggak cuma kebakaran hutan yang membuat masalah. Itu kebakaran jenggot juga membuat masalah. Kebakaran jenggot. Ya bayangkan kalau jenggot saya ini kebakar. Waduh, pasti masalah banget ini. Oh. Istri bisa protes. Saudara, saudara tahu nggak apa perbedaan kebakaran hutan dan partai yang kebakaran jenggot? Tahu nggak? Ya susah itu hubunginya gimana itu? Tak kasih tahu mau nggak? Gimana? Cepet dong. Kalau hutan terbakar Heeh. itu disebabkan api. Ya. Kalau partai kebakaran jenggot itu disebabkan sapi. Ini gini ya, ini soal kebakaran hutan, lahan itu kan sebetulnya dari tahun ke tahunnya begitu terus-menerus ada ya itu ya. Ini bagaimana kok bisa berulang lagi? Apa dasarnya itu pengelolaan hutan itu yang salah atau gimana ya? Ini banyak hutan ditebang untuk industri perkebunan. Terus ternyata bukan kebakaran kalau lihat masalahnya. Iya, memang faktanya kan masih ada juga illegal logging. Memang sudah ada aturan pemerintah sekarang ini moratorium Nggak terhadap boleh deh gitu ya. tidak boleh, terutama pada hutan alam, hutan lindung, hutan produksi gitu ya seperti itu. Tapi nyatanya masih terus tuh jalan gitu ya. Nah, memang menurut saya sekali lagi kuncinya kalau mau ya memang kita harus menegakkan hukum. Nah, yang berbahaya itu kan kalau kolusi. Kalau hukum itu sudah berkolusi dengan kepentingan yang lain. Nah, ini menjadi hukum itu ya sekedar kata-kata saja. Jadi tidak bisa persahabatan dilaksanakan. penguasa dan pengusaha itu ya. Antara lain. Oh. Nah, kalau itu terjadi, hukum tidak bisa tegak. Gitu. Jadi kalau misalnya Sakit mau diabetes. tegak, Hukumnya diabetes itu. Diabetes. Nggak bisa tegak. Nggak bisa tegak. Ini begini, kalau memang melihat hukum, itu kan hukum syarat dengan kolusi. Tapi kalau kebakaran kan syarat dengan polusi. Polusi. Ini bahaya. Lihat ini saya masih batuk-batuk nih Pak. minum lagi. Ini lama-lama saya bisa sesak beneran nih Pak. Doro, tolong Doro. Hukum harus ditegakkan. Lah ini urusanmu nih urusan. Lah kalau Pak Mucle ini mati malah seneng. Beban pemerintah itu malah berkurang. Loh, artinya berkurang satu warga yang bakal menerima balsem itu. Disyukurin. Ini membuat saya lebih tersinggung.
Masa saya mati di balsemin? Emang saya mumi? Balsem itu bantuan langsung. Oh, bilang dong, BLSM, balsem. Kayu putih sekalian. Enggak, ini kalau menurut Anda Pak Fadli ya, ini apa yang membuat pemerintah ini gagal dalam menangani kebakaran atau pembakaran lahan di Riau? Nah, itu. Itu apa SDM kita itu emang kurang atau tidak mampu atau sistem manajemen bencananya ya yang amburadul gitu? Ya kalau jawaban klasiknya kan memang harus ada pencegahan dan juga harus ada penanganan ketika terjadi. Preventif, kuratif gitu ya. Kalau SDM mestinya SDM kita banyak yang bagus gitu. Tapi mau nggak menegakkan aturan? Oh, tapi ada ya SDM kita mampu ya? Saya yakin banyak itu lulusan-lulusan kehutanan yang bagus-bagus. Tapi kalau misalnya disengaja? Disengaja gimana sih Pak? Enggak, kalau misalnya itu tadi, modus. Iya, iya, iya. Untuk iya. cari murah, murah. untuk bikin pupuk murah. Nah, Iya, iya. itu. Sudah Jadi jelas ya. kan itu bukan masalah SDM, memang masalah manajemen. Tapi menurut saya ini sudah masalah karakter gitu loh. Jadi menurut saya ya harus sekarang ini kalau memang bertekad supaya tidak ada kebakaran hutan lagi, kita harus bekerja sama juga dengan negara-negara lain. Karena itu juga menyangkut perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah harus ada koordinasi. Para penegak hukum juga harus benar-benar menegakkan hukum. Kalau ada yang salah ya ditindak sesuai aturan yang berlaku. Itu. Gitu. Jelas. Jelas tuh. Apa? Ini sudah jelas kalau manajemennya memang kacau. Nah. Ini orang batuk apa burung hantu sih? Ahu. Kalau teroris kan ada densusnya 88 ya kan? Ini tadi kalau saya bekap, kalau saya gitu itu set gitu. Oh gitu. Tangkas saya gitu Ya, aja. kayak nangkep teroris tuh kan? Ha-ha. Ini masalah ini nggak bisa sih. Masa nggak ada yang bisa menuntaskan itu? Nah ini lagi awas. Pokoknya sebelum masalah asap di sana itu diselesaikan, asap di rumah saya dulu. Pokoknya hadapin gak ada balik dulu. Udah, pokoknya kamu diem boleh nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa diem nggak? Bisa. Nah, bisa ya. Ya kan gini. Kenapa sih kebakaran hutan itu kok berulang-ulang, Lun? Menurut pendapat Jongos. Begini, Ndoro. Kalau menurut analisis saya, di negara kita itu memang seringkali terjadi rutin dan berulang-ulang. Semuanya rutin sama terus. Banjir selalu terjadi. Rutin. Ya toh? Jalanan macet. Rutin. Sampai-sampai korupsi pun rutin. Semuanya aja. Kalau terjadi kebakaran hutan lagi ya, Hah? apa yang mesti dilakukan pemerintah? Tahu nggak kira-kira? Lah nggak tahu. Nah, tuh, Seharusnya bisa diantisipasi wong rutin kok. rutin ya. Ya betul. Nah, Betul. betul. Nah, Gimana? Jadi ya antisipasi. Itu tadi kata-katanya. Bener kan Mas aku? Milo. Aku itu kalau telat minum obat memang terserah. Jadi dari awal mestinya harus ada antisipasi, pencegahan, jangan sampai terjadi. Ya, kemudian perusahaan-perusahaan yang mempunyai itu mereka dimintai pertanggungjawaban untuk supaya itu tidak terjadi. Dan bisa itu ya? Dan bisa kalau mau. Kalau mau. Kalau mau. Ya. Sekarang gimana, Lun? Apa? Ya gimana, mau minta maaf gak nih sama saya? Kalau nggak mau minta maaf, ya udah berarti ya lapor polisi. Hah? Lapor? Ya sudah. Nggak usah ngancam-ngancam gitu. Apa? Anggap saja. Anggap saja ini cuma kelalaian. Kelalaian apa? Saya harus telepon Pak. Cuma telepon gituan sana lapor polisi sana. Kan sudah terbiasa toh pemerintah kita ini lalai. Jangankan lalai untuk mengurusi hutan, menangani nasib bangsanya sendiri, untuk mengubah nasib rakyatnya menjadi lebih baik pun lalai secara konsisten.